Halo sahabat tani, kembali lagi di channel Petani Daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Kali ini saya akan membahas lagi cara dan dosis penyepraian tanaman cabai pada fase generatif di 65 HST. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita simak video selengkapnya. Jangan di skip dan jangan lupa jempolnya biar sahabat tani mendapatkan informasi yang berguna bagi kelangsungan tanaman cabai kita. Dalam budidaya tanaman cabai, pupuk memiliki peranan yang sangat vital, yaitu untuk menyuplai kebutuhan nutrisi agar pertumbuhan dan perkembangannya lebih optimal. Fase generatif sama dengan fase produktif, di mana terjadi pembentukan dan juga perkembangan kuncup-kuncup bunga, buah, dan juga biji. Proses penting yang berlangsung pada saat tanaman berada pada fase generatif meliputi pembuahan sel, pendewasaan jaringan, penebalan serabut, serta pembentukan hormon untuk pembentukan bunga. Sahabat tani, ini adalah kondisi tanaman cabai saya yang berusia 65 HST. Terlihat sudah banyak pembentukan bunga hingga sudah terbentuk buah-buah sejati. Di masa generatif ini, unsur fosfat dan kalium yang tinggi sangat dibutuhkan pada fase ini. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, unsur hara kalium dan juga fosfat menjadi unsur hara yang sangat penting yang dibutuhkan oleh tanaman pada saat fase generatif. Pupuk dengan unsur kalium dan fosfor seperti pada pupuk kalinet ini membantu tanaman untuk menghasilkan buah dengan kualitas unggulan, seperti bisa menjadikan buah berukuran lebih besar, berat, berkulit tebal, dan juga warnanya akan mengkilap. Pengaplikasian pupuk kalinet ini sangat tepat pada saat tanaman berada dalam fase pembungaan. Sahabat tani, jenis pupuk atau insektisida yang saya gunakan di 65 HST ini untuk proses penyepraian pada tanaman cabai saya ini, saya menggunakan 3 jenis bahan. Yang pertama yang saya gunakan adalah kalinet atau kalium cair sebagai bahan pelengkap kebutuhan unsur kalium serta fosfat yang tinggi dan sedikit unsur mikroboron di dalamnya. Kemudian yang kedua yang saya gunakan adalah asam amino. Asam amino di sini berfungsi sebagai kebutuhan nutrisi. Artinya asam amino juga berperan dalam pembentukan enzim yang penting dalam proses-proses metabolik tanaman. Kemudian yang ketiga yang saya gunakan adalah insektisida abasel berbahan aktif abamectin untuk mencegah hama kutu-kutuan, hama trip, dan juga ulat. Ini telah saya rolling bergantian dengan insektisida berbahan aktif sipermeptin dan pyridaben. Kemudian semua bahan ini saya campurkan ke dalam 16 liter air. Untuk pupuk kalinet dengan kandungan kalium sebesar 13,80% dan fosfat sebesar 12,33% serta boron 1,62%. Untuk dosis pupuk kalinet ini saya gunakan sebanyak 30 ml atau kira-kira 2 tutup botol. Untuk dosis penggunaan asam amino saya gunakan sebanyak 30 ml atau 1 tutup botolnya. Dan untuk insektisida basel saya gunakan sebanyak 16 ml. Kemudian saya campurkan ke dalam 16 liter air. Setelah itu kita akan semprotkan tipis-tipis ke tanaman cabai kita. Penyepraian saya lakukan perlahan dan merata agar bahan-bahan racikan benar-benar meresap ke tanaman lewat daun. Dan proses penyepraian ini dapat kita lakukan pada pagi atau sore hari. Oke sahabat tani, sekian dulu video ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan silakan dicoba ya sahabat tani. Semoga tanaman kita tumbuh dengan sehat dan subur. Amin. Dan bagi sahabat tani yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe untuk mendapatkan notifikasi video-video selanjutnya. Salam petani Indonesia.